Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semangat banget, tepuk tangan dulu dong. Ya, ini kenapa belum dihapus ya? Yang sebelum kelas silakan dihapus. Ketua kelasnya, Bu. Ketua kelasnya dihapus. Ketua kelasnya. Suka merusak gak tanggung jawab. Udah. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, ada yang masih di luar apa enggak? Ada Bu Haidar lagi sholat. Oh, itu lagi sholat ya. Udah nanti bisa menyusul aja ya. Ya. Oke. Karena Ibu mata pelajaran yang ketiga ya sekarang ya, jam ketiga ya. Iya. Berarti kalian sudah berdoa tadi. Udah sama Pak Kuncoro. Oke. Oke, sekarang apresiasi dulu ya. Coba dilihat di sekitar kalian ada sampah apa enggak? Coba dilihat. Ini sampah, Bu. Nggak boleh gitu Elsa. Ya, Bu, maaf, Bu. Masa sekali gitu, Bu, bully orang. Ayo, udah sampah. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Dalam pendidikan kita harus menerapkan 3 nilai. Apa itu? Anti Anti. anti kekerasan seksual, Seksual. dan anti Antipati. toleransi. Ya, Ibu presensi dulu ya. Ya, Bu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Noval. Kenapa Naval tidak masuk? Sakit, Bu. Sakit. Siapa lagi yang tidak masuk? Rania. Rania, kenapa Rania tidak masuk? Sakit juga, Bu. Sakit juga, oke. Sudah makan siang semuanya? Belum. Kok belum? Belum, Sudah Bu. jam berapa ini? Gak ada yang nyuapin, Bu. Ya. Curhat Bu. Semangat tapi ya, semangat. Oke, disiapkan dulu bukunya ya. Cara kakak bawa buku, Bu? Cara kamu mana Ya. bukunya nak? Oh, saya tidak pakai buku, saya pakainya laptop Bu. Gaya bu, gaya. Gak Gaya. apa-apa, yang penting bisa belajar ya. Betul, Bu. Yang penting bisa mengikuti pembelajaran ya cara Betul. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa anak-anak? Enggak. Integrasi Bu. Integrasi, betul sekali. Berarti cara semalam belajar ya. Belajar kok Bu, saya anak pinter kok. Kita masuk ke materi integrasi sosial ya anak-anak. Kita akan mempelajari materi integrasi sosial, di mana sub materi dari integrasi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Pengertian. yang kedua, yang ketiga, ya betul. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah mengamati materi, peserta didik atau kalian ya bisa mampu memahami untuk mengartikan sebagaimana pengertian integrasi sosial dan mengidentifikasi berbagai macam faktor pendorong serta penghambat adanya integrasi sosial di lingkungan masyarakat. Betul. Selanjutnya Ibu punya peta konsep nih. Yang pertama, kalian mempelajari integrasi sosial yang kemudian akan mengerucut menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian integrasi sosial itu sendiri. Yang kedua ada faktor pendorong dari integrasi sosial. Yang ketiga tentunya ada faktor penghambatnya ya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi, di sini Ibu punya gambar yang dimana bermacam-macam suku atau keberagaman suku di Indonesia. Ya, ada yang tahu nggak ini dari suku mana sih? Yang ini? Itu, Bu. Sumatera, betul. Kalau ini pasti tahu semua. Papua. Kalau yang tengah ini Dayak. Dayak. Yang ini Jawa. Jawa. Siapa orang Jawa di sini? Elsa. Kalau ini Suprapto. Jawa itu Bali. Ya, Bali. Saya Bali, Bu. Siapa yang pernah ke Bali? Ya, kemarin kita study tour ke Bali ya, anak-anak. Oh, gimana Saya sih? ke Bali sendiri. Kamu Saya ke nggak Bali ikut sendiri aku ya? study tour Bu. Oh, kamu nggak tuh kenapa Raka? Hah? Kenapa nggak ikut? Kucing saya masuk rumah sakit Bu. Ya ampun. Ya. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke materi pengertian dari integrasi, ya. Integrasi adalah pembaharuan sehingga menjadi kesatuan yang satu atau yang utuh. Yang utuh, betul. Jika kata integrasi diikuti kata sosial, maka dia memiliki arti yang berbeda. Apa itu?
penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda sehingga terbentuk suatu kesatuan masyarakat yang Ya, berasi. ya betul. Apa saja sih unsur-unsur di masyarakat tersebut? Yang pertama ada yang kedua, yang ketiga, Bahasa. selanjutnya, selanjutnya, Sosial. ya betul. Ya, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Orang memberi, orang memberi itu dari mana sih? Chinese bu, Cindo. Ya, sedang memberi apa sih dan memberinya tuh ke orang siapa? Makanan ke Ke orang. bisu. Ke biksu, betul. Namanya, itu namanya bisu tong bu. Biksuni. Ya, ini bisa disebut dengan tradisi Pindah patah. Pindah kata. Pindah. tradisi pindah. Patah. Tapi kalian tahu info tersebut? Enggak. Ada yang tahu, ada yang enggak. Kamu kan main media sosial? Enggak. Enggak, ya ampun. Iya. Saya primitif. Dia masih baca Quran soalnya. Tenang aja, nanti bakal kita bahas ya. Ya. Hal tersebut akan masuk ke materi pada siang hari ini. Menarik ya. Yang selanjutnya, ada faktor terbentuknya integrasi sosial. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan faktor internal atau faktor dari dalam terbentuknya integrasi, betul. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu gak ini? Gambar apa? Pasar. Terapung. Gimana? Banjarmasin. Ya betul, karena sudah ada ininya ya. Iya, betul. Kalian tahu nggak kegiatan apa sih yang dilakukan di gambar tersebut? Jual beli. Jual beli. Transaksi. Transaksi. Iya, ini lebih ke pasar ya. Iya. Untuk memenuhi Jual suara bu. nggak boleh kayak gitu Raka. Nggak masuk ya. Bisa kita lanjut? Bisa. Ya. Masuk ke faktor internal atau faktor dari dalam. Yang pertama, adanya semangat gotong royong atau yang bisa kita sebut dengan meningkatnya rasa solidaritas dan tanggung Jawab. Nah, kelas kalian sudah solid apa belum nih? Sudah. Oh ya, aku jangan bilang solid sampai kelompok bu. Solid bu, Siapa yang bilang solid? Tunjuk tangan. Solid. Tangan ini tangan. Solid. Siapa yang bilang nggak solid? Saya. Kenapa sih nggak? Soalnya saya nggak punya temen. Saya sama ya, saya tuh sukanya penyendiri bu. Oh, mungkin Bu, mereka mereka salah. introvert. Saya karena melayani deh bu berduaan terus sama. Ya, Bu, saya ya kalau main ke clubbing bu. Astagfirullahaladzim, bapak kalian masih di bawah umur. Kalian masih di bawah umur ya. Tapi bu. Kita nggak baik ya bu ya. Nggak bener. Ya udah. Kita lanjut kembali ke lab. Ya, yang kedua, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial atau adanya integrasi. Materinya di sini loh, Elsa. Interaksi sosial. Adanya interaksi sosial ya. Nah, interaksi antara ibu dengan kalian ini bisa masuk ke poin 2 tersebut. Bisa bu. Bisa ya, karena adanya Interaksi. Betul. Yang ketiga, adanya tuntutan kebutuhan setiap individu yang memiliki kebutuhan dan sifatnya tidak Nah, dari gambar tersebut bisa mencontohkan adanya poin ketiga tersebut ya. Karena kan kalau kebutuhan makanan, kebutuhan pangan dan lain sebagainya itu tidak terbatas. Kalian akan selalu membutuhkannya. Ya, lanjut. Faktor terbentuknya integrasi sosial, tapi yang muncul dari faktor eksternal atau faktor dari luar ya. Yang pertama, adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Ya. Nah, dari adanya sikap saling menghargai tersebut ada 3 unsur. Yang pertama apa? Faktor agama. Yang kedua, suku, ras. Ya, di sini nggak ada yang saling membeda-bedakan kan? Ada bu. Kenapa Raka? Saya mau bangun gereja gak diizinin bu. Seharusnya tidak boleh ya. Berarti dari kasus Raka tersebut belum bisa terpenuhinya faktor eksternal ya. Nanti dampak dari hal tersebut akan Ibu jelaskan di akhir penjelasan. Yang kedua, adanya persamaan kebudayaan. Di sini kebudayaan kalian sama atau berbeda-beda? Beda bu. Beda, tapi ada yang sama nggak? Sama. Iya betul. Yang ketiga, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan. Nah, visi, misi, dan tujuan masyarakat Indonesia pertama kali apa sih? Merdeka, betul sekali. Kalau sekarang visi, misi, dan tujuan kalian di kelas ini apa?
Bagian keuangan. Lulus dan Memperoleh ilmu. ya ijazah. Ya, itu bisa ya karena kalian memiliki kesamaan antara visi, misi dan Saya beda dari yang lain, Bu. Kenapa, Saya Raka? menghindari colokan ibu saya di rumah. Makanya saya sekolah. Ya nggak apa-apa dong. Yang penting kamu dapat ilmu juga, Ya. Raka. Ya, bisa ibu lanjutkan? Bisa Ya. Bu. Ya, selanjutnya masuk ke faktor penghambat integrasi sosial. Nah, dari faktor pendorong yang sudah ibu jelaskan tadi, memiliki dua faktor. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Nah, sekarang masuk ke faktor penghambat integrasi sosial juga memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal yang pertama, masyarakat tradisional atau masyarakat yang primitif atau etnosentrisme. Tadi siapa yang bilang masyarakat primitif? Elsa, Bu. Elsa, karena masih memakai Koran, dibandingkan kalian memakai gadget. betul. Kenapa Elsa? Karena kata ibu saya nggak baik mainan HP Bu. Oh, Karena Tapi nggak baik baca koran, Bu. Iya, nanti rusak pikiran kayak cara kan pikirannya kotor Bu. ya nggak apa-apa sebenarnya memakai gadget atau mengikuti perkembangan zaman sekarang. Yang terpenting adalah adanya pengawasan dari orang tua. Betul. Nah, di sini ibu ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang etnosentrisme? Pengertian dari etnosentrisme itu apa? Haidar katanya mau jawab, Bu. Haidar, boleh Haidar. Haidar, apa Haidar etnosentrisme itu? Rasa paling aku atau kata orang mah cancel culture, kayak kamu nggak sama kayak kamu nggak aku ikutin gitu. Oh gitu. Emang ya? Bu yang bilang emang ya itu Bu aja nggak setuju, Bu. Siapa? Setuju? Ada yang tidak setuju? Kalca? Setuju sih Bu. Setuju. Enggak. Oke, setuju. Berarti setuju semua ya. Etnosentrisme juga bisa disebutkan sebagai mengagung-agungkan kebudayaannya Sendiri. dan tidak ingin menerima kebudayaan orang Lain. Oke, yang ketiga, adanya rasa saling curiga antar kelompok. Siapa di sini suka curiga sama temennya? Saya tadi curigaan, masa ngatain saya sama Haidar pelangi, bukan ada curiga itu, Bu. Nah, kenyataannya Bu. Jangan ribut dulu. Dari adanya perasaan curiga tersebut, maka akan memunculkan apa? Ancaman dan tantangan. Betul, ancaman dan tantangan itu tidak baik bagi kehidupan bermasyarakat karena nantinya jika muncul ancaman atau tantangan maka kan timbulnya juga Konflik. konflik begitu ya. Sekarang masuk ke faktor eksternal dari penghambat integrasi sosial ya. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Nah, dari kesenjangan sosial tersebut bisa kita bagi menjadi dua faktor ya. Yang pertama ekonomi dan strata. Apa sih strata itu? Tingkatan atau kedudukan. Oke. Yang kedua, pendidikan dan pembangunan yang tidak merata. Dan biasanya pendidikan tersebut dapat dibedakan di antara desa dan Kota. kota. Bagaimana sih pendidikan di kota? Maju. Maju, betul. Lebih bagus. Lebih Fasilitas bagus. lengkap. Fasilitas lengkap. Kalau di desa, Gak maju. Fasilitas gak lengkap. ya kurang lengkap dan kurang Kemajuan. karena beberapa fasilitas itu belum Madai. memadai, betul. Yang ketiga, masyarakat yang menolak adanya Sasi. Ya, coba dong berikan contoh satu suku apa sih yang menolak adanya modernisasi? Baduy. Baduy, betul. Baduy dalam. Baduy dalam. Ya, lebih spesifiknya Baduy dalam. Baduy dalam. Alasannya kenapa sih kalau boleh ibu tahu? Karena Baduy dalam itu mereka masih menjaga budayanya, Bu, dan mereka tidak mau orang lain masuk ke dalam suku mereka. Ya, betul sekali. Sekarang refleksi ya. Refleksi dari ibu ini adalah integrasi sosial erat kaitannya dengan kehidupan lingkungan bermasyarakat. Dan peran integrasi sosial tersebut juga sangatlah penting dan diwajibkan untuk hadir di antara kita untuk membangun rasa kebersamaan bersama masyarakat agar memunculkan keharmonisan dan keselarasan dalam berkehidupan sosial, betul. Sekarang ada yang ingin bertanya nggak? Saya Bu. Ya, silakan Miswa. Ini bertanya Bu, dari faktor pendorong terbentuknya integrasi sosial yang tidak dapat terpenuhi ini, akankah memiliki dampaknya? Ya,
Dari pertanyaan Niswa, adakah yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Caraka. Tidak terpenuhinya faktor pendorong integrasi itu adalah terjadinya disintegrasi atau perpecahan sosial di antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, atau antara kelompok dengan kelompok, suku dengan suku, individu dengan individu. Betul. Jadi kalau tidak terpenuhnya maka akan terjadi apa? Konflik, perpecahan. Disintegrasi ya. Disintegrasi, ya. Disintegrasi atau konflik atau perpecahan. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Cukup. Ya, kalau tidak ada atau cukup, sekarang ibu yang bertanya. Tadi Niswa bertanya, bagaimana sih Bu kalau faktor integrasi sosial ini tidak terpenuhi, maka akan memunculkan disintegrasi atau konflik atau perpecahan yang ada di masyarakat ya, yang tadi Caraka sudah jawab. Nah, sekarang ibu bertanya kepada kalian, bagaimana sih caranya menyatukan kembali integrasi sosial atau pembentukan kembali kebersamaan dalam masyarakat? Ya, siapa yang ingin mencoba menjawab? Tidak. Saya, Bu. Ya. Jadi kalau misalkan udah ada konflik, terus cara kita memecahkan itu bagaimana ya? Kita lebih sering berunding dengan kedua kubu yang sedang berkonflik, Bu. Kita berkomunikasi, berkomunikasi dengan kedua kubu tersebut supaya mendapatkan inti dari permasalahan mereka. Oh iya. Itu. Terus setelah kita tahu permasalahan mereka, kita cari tuh solusinya bagaimana. Nah, jika itu belum bisa, maka kita bisa meminta bantuan kepada pihak berwajib yang lebih berwenang terhadap masalah tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Caraka. Ya, tadi Caraka mengatakan bahwa ada Bu caranya. Yang pertama, berunding antar sesama yang terkait dengan konflik atau perpecahan tersebut. Selanjutnya, berkomunikasi mengenai permasalahan yang terjadi. Jika hal tersebut tidak bisa diselesaikan secara kebersamaan, maka memberikan suatu solusi lain, yaitu dibantu dengan pihak berwajib atau stakeholder ya. Ya, dibantu oleh stakeholder. Nah, dari permasalahan ini, dari adanya solusi tersebut, memiliki adanya istilah yang bisa kalian ingat. Apa itu? Yang pertama, kalau integrasi itu kan, sebentar, kalau integrasi itu kan persatuan. Kalau tadi disintegrasi, perpecahan. Nah, sekarang namanya apa sih untuk menyatukan kembali adanya persatuan? Integrasi. Integrasi ini. Ya, apa? Konsiliasi, Bu. Bukan. Integrasi dulu. Integrasi. Betul sekali. Betul sekali. Ya, namanya reintegrasi. Bukan dehidrasi, tuh, Bu. Dehidrasi itu kekurangan cairan ya, Caraka. Oke. Nih, dari ketiga hal tersebut ini bisa kalian pahami dan tanamkan ya. Kalau integrasi apa sih? Persatuan. Kalau persatuan tersebut tidak terpenuhi faktor terbentuknya maka disintegrasi atau perpecahan. Solusi untuk Reintegrasi. reintegrasi, betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Pintar ya anak dokter PS2. Ya. Oke, sekarang selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok ya. Ya. Kenapa ya, Devia? Ya, sekarang berhitung 1 sampai 2 ya. Ibu bagi 2 kelompok. Dimulai dari April. 1. Wah, itu apa, Bu? Ini kayaknya kurang fokus ya, kurang fokus. Pahit, Bu. Ya, April. Kalda 2.
8 ya? 2. 1. 1. Oke, sekarang jika sudah dibagi kalian menyatu ya di tempat duduknya masing-masing. Yang di sini 1, yang di sini 2. Silakan. 1. Ya, tanpa suara, tanpa ribut ya anak-anak. 1 1 1 1 1. Gua satu. Oke, ini ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Di sini ibu punya LKPD dan ibu punya scan barcode di sini yang kalian akan akses nantinya untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ya. Iya. Yang selanjutnya jika kalian sudah menjawab akan kalian presentasikan. Ya. Perwakilan kelompok ya nanti presentasi. Saya menasab. Silakan. Iya bener ya Z. Dikerjakan 3 menit ya. Allah. Enggak. Silakan dikerjakan tanpa ribut ya anak-anak. Ada videonya di YouTube ya. Sudah selesai ya? Dah. Oke. Dari bawah. Sudah selesai kalau udah. Enggak ini ada. Ada kesulitan nggak anak-anak? Berikutnya. Ada kesulitan nggak anak-anak? Gak ada, Bu. Nggak ada kesulitan. Easy going, Bu. Berarti udah selesai ya? Easy going, Kelompok ini sudah berarti ya? Sudah ya? Sudah. Sudah ditentukan belum siapa yang presentasi ke Sudah, depan? Bu. Sudah, Bu. Ya. Perwakilan kelompok silakan maju yang mau maju Maju. duluan. Yang sudah siap silakan maju duluan. Silakan. Ya, silakan dari kelompok 1. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab soal yang pertama. Satu, bagaimana keterkaitan integrasi sosial yang kalian dapatkan dari video tersebut? Nah, jawabannya dalam video tersebut terdapat keterkaitan integrasi di mana terdapat seorang bapak yang membantu membayar biaya angkot perempuan yang tidak memiliki uang. Soal kedua, bagaimana hubungan yang terjalin oleh tokoh-tokoh yang terdapat di video. Hubungan yang terjalin dalam video tersebut adalah terdapat hubungan toleransi umat beragama antara umat muslim dan non muslim. Yang tergambar saling tolong menolong dan saling membantu satu sama lain. Selain itu, perbedaan umat beragama terlihat saat mereka hidup berdampingan dan melaksanakan ibadah. Apakah dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang bertanya tidak dari kelompok lain? Cukup. Tidak. Saya sekelompok sama Setma enggak jadi. Oke, ya boleh silakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Siapa mau maju? Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil dari soal yang diberikan dan sudah didiskusikan oleh kelompok. Jadi pertanyaan pertama itu apa yang dapat diambil dari video tersebut? Jadi di dalam video tersebut itu dijelaskan bahwa terjadinya disintegrasi sosial, yakni adanya situasi di mana persatuan menjadi rusak akibat adanya perbedaan pendapat ataupun kepentingan yang menyebabkan perpecahan. Yang kedua yaitu bagaimana disintegrasi dapat terjadi. Jawabannya yaitu sebuah disintegrasi dapat terjadi apabila perbedaan individu maupun kelompok tidak mendapatkan sikap saling menghargai atau toleransi antar keduanya. Sudah, Bu. Ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Ya, sudah paham semua berarti ya? Paham, Bu. Oke, Ibu akan memperkuat pemahaman kalian dari pemaparan video ini. Silakan diperhatikan ya. Pertemuan etnis dan agama yang ada di Indonesia menjadikan kerumunan jika peluang di dunia bergerak. Yang kedua tentu faktor latar belakang ekonomi yaitu kemiskinan. Maka dengan faktor tersebut dia berusaha agar bangsa ini tidak ada lagi sekat-sekat diskriminasi dan juga stereotip. Dan juga faktor kemiskinan itu harus digerus sehingga semua anak bangsa memiliki kesempatan di dalam menempuh. Ya, sudah diamati ya video barusan? Ada yang mau
video tersebut? Saya Bu, Ya, silakan, Gisya. refleksinya tentang integrasi sosial. Jadi integrasi itu merupakan suatu pembaruan yang ditujukan agar menjadi kesatuan yang utuh. Integrasi juga sebagai upaya penyesuaian di mana di antara unsur-unsur yang berbeda di masyarakat. Gitu. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Gisya. Ya, sekarang kita akan bermain ya, bermain word search atau mencari kata. Ya, kalian mau akses dari handphone kalian masing-masing atau dari sini? Dari situ Bu. Ya sudah. Sekarang Ibu beri waktu 3 menit. Temukan 6 kata yang ada di sini. Integrasi. Di mana? Tengah itu. Bawa lagi. Terus. Nah, itu ke kanan. Integrasi. Ya, selanjutnya. 5 lagi. Sosial. Sistem sosial. Ya, selanjutnya. Disintegrasi pojok. Ya, ini. Integrasi. Epidemiologis. Selanjutnya. Itu loh bukan Bu. 1, 2, 3, ya. Kanan nah, wis Nah. masyarakat. Di mana masyarakat? Loh itu. Ya, lagi. Orang berapa tuh Bu? 1 lagi. Konflik. Ya, di mana? Punya masyarakat. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kalian semua. Betul. Jadi beberapa kosakata tersebut Ibu masukkan yang tadi Ibu jelaskan di sini ya. Ada integrasi, disintegrasi, dan reintegrasi. Diikuti dengan adanya konflik sosial dan sistem sosial serta pelaku dari beberapa kosakata tersebut adanya hubungan dengan masyarakat. Ya. Nah, sekarang dari kelompok tadi perwakilan 2 kelompok silakan maju. April. Semua kelompok maju ke depan. Ya, silakan kelompok 1 maju untuk nge-spin. Ayo maju. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ya. Sebutkan contoh integrasi sosial yang ada di bidang sosial budaya. Oke, yang izinkan kamu untuk menjawab ya Bu. Ya, Jadi integrasi sosial dalam lingkup sosial budaya itu meliputi yang pertama saling toleransi, Betul. menjaga kerukunan, Ya. menjaga ketertiban antar satu sama lain, menghormati setiap budaya, tidak boleh etnosentrisme karena kan setiap budaya itu kan punya kebudayaan masing-masing, jadi nggak boleh mengunggulkan satu sama lain. Terus harus menjaga keharmonisan antara masyarakat karena sosial kita kan masyarakat multikultural ya Bu, jadi nggak boleh saling menyinggung perbedaan gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan kembali ke tempatnya. Oke, sekarang sudah paham semua ya. Sekarang siapa yang ingin merefleksikan materi pada siang hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Elsa. Ya, jadi refleksi dari integrasi sosial hari ini yang pertama adalah integrasi itu kan suatu pembaruan yang ditujukan agar menjadi kesatuan yang utuh, sehingga integrasi sosial itu juga sebagai upaya penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda di masyarakat. Ya, oke. Betul sekali. Jika sekarang kalian sudah paham, Ibu akan memberikan hadiah untuk kalian. Hadiahnya itu, ya, ini dia hadiah pekerjaan rumah. Nanti PPT-nya Ibu kirim ke WA group dan kalian kerjakan sesuai dengan arahan yang sudah Ibu berikan di PowerPoint dan di tugas tersebut ya. Dan dikumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya. Oke, karena pertemuan pada hari ini sudah selesai, Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Setelah melakukan pembelajaran, kembalinya kita akhiri dengan doa menurut kesalahan dan kebudayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jika sudah selesai, Ibu pamit ya dari kelas. Kalian jangan berisik untuk kelas berikutnya.